Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo sahabat Khas TV, gimana kabar kalian? Baik, Alhamdulillah. Semoga sahabat Khas TV selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Firza Muhammad Irsyad. Saya di sini yang akan membawa acara pada program Tanya Kang Haji Amang Syafruddin atau khas spesial Ramadan. Di Ramadan kali ini kami akan mengupas seputar permasalahan yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ditemani oleh gurunda kita, yaitu Kiai Haji Amang Syafruddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair insyaallah. Ustadz, di bulan Ramadan kali ini seringkali ada perbuatan yang menjadi masalah di saat menjalankan ibadah puasa. Sebagian banyak orang yang salah memahami bahwa tidur itu adalah ibadah, sebagian dari ibadah. Tapi jika dia melakukan tidur di sepanjang hari saat dia berpuasa, apa tanggapan Ustadz atau apa hukumnya bagi orang tersebut? Ya, tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Memang dalam bulan Ramadan ini yang dikenal dengan istilah Syahrul Mubarak, artinya bulan yang tidak ada satupun detik waktu yang berjalan atau berlalu kecuali sepenuhnya dalam kebaikan. Dan saya sering mengatakan bahwa pada saat kita berpuasa, menahan makan, minum, juga nafsu yang lainnya dari mulai pagi, terutama katakanlah mulai waktu subuh sampai maghrib, ya kurang lebih sekitar 13 jam, itu seluruhnya dalam kebaikan, dalam posisi apapun, sepanjang dia tidak melakukan kemaksiatan. Nah, sementara tidur sendiri kan sesuatu yang mubah, ya, hukum asalnya itu mubah. Mubah itu artinya dibolehkan kapan saja. Tinggal sesuatu itu menjadi dari mubah misalkan menjadi sunnah manakala mengikuti kegiatan-kegiatan yang juga punya nilai sunnah begitu. Dan yang mubah bisa saja menjadi wajib kalau mengikuti kegiatan yang diwajibkan, ya. Asalnya berpakaian itu sesuatu yang umumnya mubah, tapi ketika berpakaian itu harus atau menjadi bagian dari menutup aurat, maka berpakaian dalam rangka menutup aurat itu menjadi wajib. Nah, kalau kita bicara tentang tidur tadi, kalau tidur itu asal hukumnya mubah, tergantung dalam rangka apa kita tidur. Kalau misalkan daripada kita berpuasa lebih banyak ngobrolnya, ngomongin orang kesana kemari, dan tidur lebih baik, maka tidur bisa menjadi ibadah saat itu. Tapi ketika ada pilihan lain yang lebih baik, misalkan membaca Quran, ceramah, atau membaca buku, maka tentu itu lebih baik daripada tidur. Nah, termasuk tadi, tidur itu tergantung kepada niatnya. Niatnya untuk apa dulu gitu, ya. Kalau niat dari tidur itu misalkan, saya harus tidur supaya nanti malam hari saya bisa bangun lebih lama lagi dan bisa beribadah lebih baik lagi, katakanlah lebih fresh kondisinya, misalkan untuk tarawehnya juga bisa fresh, tidak kelelahan, maka tidur saat itu juga mengikuti hukum yang terkait dengan rencana kerja kita. Kalau misalkan untuk bangun malam supaya bisa tahajud dan kondisinya lebih fresh, maka tidur di situ bisa mengikuti hukum dari yang kita rencanakan. Misalkan kalau itu sunnah jadi sunnah, kalau yang wajib ya jadi wajib begitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tidur itu sepenuhnya ibadah, tergantung niat dan cara serta apa tujuannya. Terus yang kedua juga tidak mengatakan bahwa tidur itu adalah satu tindakan yang sia-sia, ya, tergantung kepada niatnya, itu yang pertama. Yang kedua caranya, termasuk waktunya, ya, waktu-waktu yang seharusnya
tidak boleh tidur kemudian kita tidur, ya itu juga tidak baik. Apalagi namanya qailullah itu tidur di siang hari disunnahkan. Itu juga tidak terlalu lama ya, cukup misalkan sekitar 30 menit untuk melepaskan kelelahan, semacam ya sekedar having some rest gitunya, untuk mengambil istirahat sejenak saja gitu. Nah itu yang harus dipahami ya dalam memahami suatu persoalan atau problematika yang terkait dengan kehidupan kita seperti itu. Tetapi Ustadz, apakah jika orang yang sering melakukan perbuatan amal solih, tapi ketika dia berpuasa, dia malah melakukan tidur di sepanjang harinya, apakah itu? Ya itu tadi, kalau tidur sepanjang hari itu dalam rangka menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, dari kesia-siaan, maka tidur lebih baik buat dia. Ya, misalkan anak-anak kalau terlalu banyak main, terus katakanlah dia bisa kelelahan, capek, maka ditidurkan saja supaya dia tidur lebih baik. Kalau orang tua kan masih banyak pilihan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada tidur, seperti baca buku, apalagi tilawatul Quran, mentadabburkannya, diskusi isi kandungan Al-Quranul Karim. Nah itu tentu jauh lebih baik ketimbang tidur itu sendiri. Ya, tapi kalau dia menghabiskan waktu hanya tidur, insya Allah sih masuk dalam kategori maksiat, enggak lah insya Allah. Sepanjang tidurnya itu sendiri dilakukan sekali lagi untuk tadi menjaga puasanya. Ya, dibandingkan kalau dia bangun nggak jelas kegiatannya, ngobrolnya sana sini juga tidak bermanfaat, ya mendingan tidur. Nah, jadi tapi itu jangan dijadikan alasan ya. Apalagi santri, ya udahlah kata Ustadz tidur saja kan nggak maksiat ya, tapi sedikit nilai kebaikannya gitu dibandingkan dengan tilawah Quran, diskusi, mentadabburkannya, mentadaruskannya dan seterusnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah berkumur saat berwudu dan bergosip bisa membatalkan puasa? Tentu tidak. Berkumur, bergosip, kalau bergosip bisa membatalkan puasa ya. Kalau sekedar berkumur-kumur untuk wudhu atau membersihkan mulut supaya tidak asam, tapi hati-hati jangan sampai ada yang terminum, itu aja dari kumur-kumur. Tapi kalau namanya bergosip, apalagi sampai ghibah, membicarakan orang lain, itu bisa membatalkan nilai-nilai puasanya. Artinya pahalanya bisa batal, dan itu Allah tidak memerlukan puasa orang seperti itu. Ya, orang yang tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, la rafata wala fusuqa, tidak meninggalkan kebiasaan ngomong-ngomong buruk, ngomong cabul dan lain sebagainya waktu puasanya, nah Allah tidak memerlukan puasa seperti itu. Ya, maka dari itu dijaga, terutama kalau bicara tadi. Makanya daripada ngobrol ngalor ngidul tadi, bahasa orang Betawi ngalor ngidul itu kesana kemari, tidak ada tujuan yang jelas, yang mendingan tidur ya, misalkan. Ya, tapi kalau yang dibicarakan itu bicara tentang kebaikan, kemaslahatan umat, dakwah tadi, insya Allah jauh lebih baik itu. Syukron Ustaz. Ya, insya Allah. Saya kira itu. Mungkin cukup kita tutup acara pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.